Orang benar itu statusnya, orang benar akan mengalami resilience. Meskipun dia jatuh 7 kali, dia akan bangun kembali. Resilience, bangun kembali, bounce back. Mereka bangkit dari kegagalan, mereka menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang ulet, tahan banting dan tidak mudah menyerah. Saya berdoa, saudara dan saya sepanjang tahun 2021 ini akan terus bangkit ketika kita mengalami kegagalan, bangkit. Ketika kita mengalami masalah, bangkit. Ketika kita mengalami problema, bangkit. Ketika kita mengalami ketidakberuntungan, bangkit. Karena status kita sebagai orang benar, di mana Tuhan yang Maha Kuasa memberikan pertolongannya, memberikan anugerahnya, memberikan kasih karunia supaya kita bangkit kembali. Sebab meskipun 7 kali orang benar itu jatuh, namun dia bangkit kembali. Pakai kuasa
tinggikan Tuhan. Kami membawa Tuhan penyembahan kami yang lebih dalam lagi ya Yesus. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Kami mau Tuhan hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Sebab kami ini milik-Mu ya Bapa. We wanna build our life upon You God. Karena Engkau jalan kebenaran Tuhan. Terang yang menuntun setiap dari kami. To worship You today Jesus. Hallelujah. Worthy of every song we could ever sing. Worthy of all the praise we could ever bring. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for You.
Tuhan, untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Beracalah Tuhan di pada hari ini Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi ya Bapa. Dan biar Engkau yang pakai Tuhan, bicara yang akan sharing hari ini Tuhan. Tuhan lawat setiap dari kami Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu untuk setiap dari kami ya Bapa. Kami serahkan waktu hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus setiap percaya sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita mendapatkan satu kesempatan lagi untuk kita beribadah bersama-sama di tempat ini. Bapak Ibu Saudara beribadah di rumah masing-masing dan kami bisa melayani melalui tempat ini. Sebelum kita akan masuk dalam firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, terima kasih buat segala-galanya Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik, amat baik dan sangat baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ada saat ini itu karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bisa hidup, kami bisa bernafas, kami bisa beribadah pada hari ini. Itu karena kemurahan-Mu ada dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami mau memanfaatkan momen ini sebaik mungkin Tuhan. Untuk kami benar-benar belajar firman-Mu. Untuk kami benar-benar memuji menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Dan kami siap untuk menjadi murid-murid-Mu yang menjadi pendengar yang baik dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Mampukan kami karena kami tahu Tuhan, bersama dengan Engkau kami akan mampu untuk melakukan setiap firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita pasti menghadapi yang namanya tantangan. Setiap kita yang masih hidup pasti menghadapi satu pressure dalam kehidupan kita. Dan hari-hari ini setiap kita juga masih mengalaminya itu. Nah, firman Tuhan yang disampaikan di bulan Oktober ini, minggu pertama, Pastor sudah menyampaikan bahwa setiap kita harus memiliki iman yang membuat perbedaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman ini tentunya bukan hal yang biasa-biasa, tetapi ini merupakan satu pesan untuk kita bisa melangkah di bulan Oktober ini dan di bulan-bulan berikutnya. Tidak terasa memang, tahun 2021 akan segera berakhir. Dan kita ada di bulan Oktober. Tinggal beberapa bulan ke depan kita akan menyelesaikan tahun 2021. Nah, hari ini saya akan membawakan satu tema dari seorang hamba Tuhan, dari seorang nabi yang dipakai Tuhan, yang mungkin jarang disebutkan, tetapi saya mengambil dari satu kitab, yaitu kitab Habakuk, Nabi Habakuk. Nah, tema ini yang saya angkat adalah sampai kapan Tuhan? Setiap kita pasti akhir-akhir ini juga banyak mempertanyakan itu. Bahkan di keluarga kami pun ada yang mempertanyakan, sampai kapan Tuhan masa ini? Sampai kapan pandemi ini berakhir? Sampai kapan ada tekanan yang begitu besar seperti ini bisa berakhir? Banyak orang yang mengalami tekanan di ekonomi. Banyak orang yang mengalami tekanan dalam setiap keaktivitasannya sehari-hari. Sehingga pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang biasa. Nah, kita akan sama-sama belajar dari Habakuk. Di dalam Habakuk pasal yang pertama, ayat yang kedua dikatakan begini, berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, tetapi aku tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini pengalaman Habakuk yang dialami sesuatu yang tidak nyaman. Kita akan sama-sama melihat latar belakang dari kitab Habakuk. Habakuk ini hanya 3 pasal. Yang pertama adalah keluh kesah Habakuk kepada Tuhan. Pasal yang kedua di situ diceritakan bahwa Tuhan memberikan resolusi melalui mimpi, penglihatan. Dan yang ketiga di situ Habakuk meskipun belum masuk dalam jawaban Tuhan, tetapi dia mengimani jawaban Tuhan itu. Nah, latar belakang kitab ini dimulai dari masa Habakuk itu adalah masa yang tidak nyaman. Karena di situ ada terjadi pertempuran, peperangan bukan hanya antara 2 bangsa, tetapi ada beberapa bangsa di dalamnya. Ada Kasdim, ada Mesir, ada Asyir, ada beberapa lagi yang lainnya dan termasuk bangsa Israel ada di dalamnya sebagai tawanan. Kondisi yang tidak nyaman karena terhimpit. Sekitarnya penuh dengan peperangan, sekitarnya penuh dengan pertikaian, ketidakadilan. Bahkan di dalam pasal yang pertama dikatakan bukan hanya peperangan yang mereka hadapi, mereka juga menghadapi orang fasik. Alkitab mencatat beberapa hal tentang orang fasik. Saya mencatat beberapa hal, tidak semuanya. Di dalam kitab Amsal,
Amsal pasal 15 ayat 9 dikatakan, jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Amsal 29 ayat 7, orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengetahuinya. Semena-mena, keji, menindas. Ini yang dilakukan oleh orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu tidak peduli, dan itu ada dalam pasal yang pertama. Dikatakan orang fasik pun mereka benar-benar menggunakan apa yang mereka dapat untuk membelokkan hukum, sehingga hukum tidak lagi memiliki kekuatan. Ini sangat tidak nyaman. Saudara, ketidakadilan itu pasti membuat rasa tidak nyaman. Penindasan membuat kita tidak nyaman. Tidak hanya seperti itu, terjadi korupsi di mana-mana, terjadi pembunuhan di mana-mana. Bangsa Kasdim, bangsa yang tidak besar tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Di dalam kitab ini juga, di dalam pasal yang pertama juga dijelaskan bahwa pasukan dari Kasdim ini sangat beringas, sangat ganas. Bahkan dikatakan lebih ganas daripada serigala. Kuda-kuda mereka lebih cepat daripada macan tutul. Mereka sangat ditakuti. Dan sudah bisa kita bayangkan, Bapak Ibu Saudara, ada di tengah-tengah kondisi perang. Itu tidak nyaman. Bergerak sedikit bisa mengakibatkan celaka. Salah bertindak, salah melihat, salah melakukan apapun bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal. Ini kondisi yang tidak nyaman. Dan ini bukan hanya sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Panjang yang dialami oleh bangsa Israel. Kondisi yang tidak nyaman inilah yang membuat Habakuk berteriak kepada Tuhan. Dikatakan, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi kondisi ini ada? Berapa lama lagi penindasan ini bisa terjadi, terus terjadi, dan menghantam bangsa Israel? Ini sangat tidak nyaman. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga merasakan hal yang sama. Tetapi ini menjadi koreksi dalam kehidupan kita. Kondisi yang tidak nyaman itu biasanya menjadi proses buat kita. Proses buat kita untuk bisa hidup mempertahankan iman kita di hadapan Tuhan, atau justru kita berbelok sama seperti orang fasik. Tanpa sadar, kita menindas orang lain. Tanpa sadar, kita berusaha mencari keuntungan di dalam kondisi yang susah buat orang lain. Tanpa sadar, kita membuat mereka menjadi tertindas. Tanpa sadar, mungkin kita membuat orang tidak suka melihat orang itu berkembang. Tidak suka melihat orang itu bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Kondisi membuat kita mengalami proses itu. Kalau kita tetap kuat di hadapan Tuhan, kita kuat di dalam Tuhan, maka iman kita akan semakin kuat. Tetapi ketika kita tidak memiliki iman yang cukup kuat, maka kita akan bisa seperti menjadi orang-orang fasik atau orang Kasdim. Ini menjadi peringatan buat kita. Ada di mana posisi kita? Apakah kita peduli kepada orang-orang di sekitar kita dengan kondisi yang saat ini? Atau kita peduli dengan diri kita? Yang kita cari adalah kita. Saudara perhatikan baik-baik. Iman tidak berbicara tentang apa yang saya dapat. Tapi iman berbicara tentang apa kehendak Tuhan yang harus saya lakukan. Karena kalau berbicara tentang iman seperti yang minggu lalu dikatakan, iman itu adalah bukti. Iman itu bukti dari segala sesuatu yang kita percayai. Artinya apa? Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita harus mengikuti. Kalau anak saya percaya kepada saya, dia akan mengikuti nasihat saya. Dia akan mengikuti apa perkataan saya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kita juga harus sepenuhnya mengikuti perkataan Tuhan. Mengikuti firman Tuhan. Itu yang membuat kita memiliki iman yang berbeda. Yang membuat perbedaan di tengah-tengah kita. Nah, kondisi inilah yang dihadapi oleh Habakuk. Ketika tekanan yang begitu besar terjadi buat bangsa Israel, dia berseru, sampai kapan Tuhan? Sampai kapan? Kalau kita membayangkan ini pasti seruannya, berapa lama lagi Tuhan? Dia berteriak. Tetapi ada hal yang kita mau pelajari bersama-sama apa yang dilakukan oleh Habakuk. Dia tidak hanya berkeluh kesah. Dia tidak hanya menyampaikan keluh kesahnya kepada Tuhan. Tetapi ini yang dia lakukan. Kita akan sama-sama baca di Habakuk pasal 2 ayat yang pertama. Dikatakan, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara.
Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Saudara, ini adalah tindakan iman yang dilakukan oleh Habakuk. Habakuk bukan orang sembarangan. Meskipun memang kita tidak dapat melihat begitu banyak catatan tentang Habakuk, tetapi dari apa yang tertulis dalam kitab Habakuk pasal 2 ayat yang pertama ini membuktikan sesuatu yang luar biasa. Apa yang dikatakan di sini? Dikatakan, aku berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Saudara, ini kalimat pertama yang sangat menarik buat saya. Yang pertama yang dilakukan oleh Habakuk di sini adalah sesuatu yang menjadi pegangan buat kita, menjadi pelajaran. Poin yang pertama adalah, aku berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara ini berbicara tentang tempat khusus. Saudara, kalau tempat pengintaian, itu pasti bukan tempat yang diketahui oleh semua orang. Ada orang mengintai, tapi bisa ketahuan semua? Enggak kan? Kalau kita melihat orang berperang, pasti tempat-tempat mengintai ini ada di satu tempat yang khusus. Entah itu di pegunungan, melihat situasi. Karena apa? Pengintai itu pasti akan melihat situasi sekelilingnya. Pengintai itu pasti akan mengamati, mempelajari apa gerak-gerik setiap sasaran yang dia tuju. Mereka melihat waktu ke waktu, dari pagi setiap kegiatan mereka adalah ini. Nah, itu mereka mengumpulkan data sebanyak-banyaknya secara diam-diam. Tentunya posisinya bukan posisi yang terang-terangan. Alkitab banyak sekali mencatat di mana bangsa Israel mengutus 12 pengintai. Pasti 12 pengintai itu tidak akan terang-terangan ada di tengah-tengah itu. Karena begitu mereka tertangkap, mereka akan bisa tidak akan kembali. Mereka akan dibunuh. Karena memata-matai. Nah, tempat mengintai ini sesuatu tempat yang khusus. Di mana mereka mempelajari, menekuni. Saya mau bilang tempat mengintai di sini adalah tempat yang benar-benar tidak diketahui oleh orang lain. Tempat doa kita. Kita diingatkan Tuhan bahwa ini adalah tempat khusus untuk kita datang berdoa sama Tuhan. Menyampaikan, ini loh Tuhan, fakta kondisinya. Ini keadaanku, ini keadaan sekitarnya. Ini adalah tempat di mana kita benar-benar harus mengkhususkan diri. Ini yang dilakukan oleh Habakuk. Dia masuk ke dalam tempat pengintaian. Di dalam bahasa lainnya di situ dibilang adalah secret place atau high place, tempat yang tinggi. Penting buat kita untuk mengkhususkan diri, untuk meninggalkan semuanya, untuk berada di tempat kita berdoa. Ini juga bicara tentang ibadah kita. Makanya SLCC juga mengajarkan kepada kita apa? Waktu kita ibadah, ibadahlah dengan sungguh-sungguh. Kalau bisa memisahkan diri dengan yang lainnya. Karena apa? Kalau ibadah di gereja, mungkin kita akan bisa fokus melihat ke depan. Tapi kalau di rumah, ada bunyi sedikit, atau dipanggil anak, atau ada apapun di situ akan membuat kita distract. Sehingga apa? Tuhan mengingatkan hari ini bahwa kalau kita mau punya iman yang kuat, Habakuk mengajarkan kepada kita adalah datang kepada secret place. Datang kepada tempat yang khusus itu untuk kita benar-benar mempelajari, belajar dari Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan. Ini penting buat kita. Ibadah pun harus di tempat yang khusus. Ini sangat penting buat kita. Saudara, tidak hanya berbicara tentang itu. Tempat khusus ini juga tidak hanya berbicara sebatas itu. Tapi tempat khusus ini juga berbicara tentang kita bergabung dalam komunitas. Ada tempat komunitas. Saudara, saya ingat dulu waktu saya bertobat pertama kali. Sebelum saya bertobat, waktu itu ada seorang hamba Tuhan yang sering datang ke rumah saya. Dia tahu jam-jam saya ada di rumah, gitu. Saya pulang di rumah. Nah, waktu itu dia terus datang hampir seminggu, hampir setiap hari yang dia lakukan. Tapi yang saya lakukan adalah saya malas ketemu orang ini, saya pergi. Nah, seringkali kan yang kita lakukan seperti itu. Kita tidak mencari orang yang mengetahui kebenaran, tetapi kita mencari orang yang bisa memuaskan diri kita. Nah, itu yang dilakukan. Saya menghindar, sehingga saya tidak datang ibadah, saya tidak bertemu dengan orang-orang yang tepat. Nah, ini yang saya bilang,
Kalau kita mau hidup kita bertumbuh, iman kita kuat, kita harus ada tempat yang khusus. Tempat yang khusus ini tidak hanya bicara tentang waktu doa kita, waktu ibadah kita, tetapi pertemuan-pertemuan khusus kita juga dengan orang-orang khusus, dengan pembimbing rohani, dengan gembala, dengan komsel kita. Sehingga apa? Yang kita terima itu adalah firman. Yang kita terima, yang masuk dalam pikiran kita itu adalah kebenaran. Sehingga itu yang membuat kita bisa belajar dari kehidupan kita. Semakin banyak kita belajar tentang kebenaran, semakin sering kita masuk dalam tempat khusus kita, semakin kita banyak belajar, semakin banyak kita mendapatkan rema. Dan ketika kita semakin banyak mendapatkan rema, kita akan semakin mudah untuk mengetahui bahwa ke depannya kehendak Tuhan seperti apa. Itu yang menjadi poin yang pertama. Langkah yang dilakukan oleh Habakuk adalah dia masuk ke tempat pengintaian. Dia masuk ke tempat khusus di mana hanya dia dan hanya Tuhan. Tempat pengintaian ini juga menarik. Saudara, kalau kita melihat itu di satu film biasanya ada yang namanya sniper dan pasti ada juga pendampingnya, ya kan, yang biasa melihat gitu. Bahasa yang biasa dipakai oleh orang biasanya spotter. Jadi ada sniper, ada spotter. Nah, di sini biasanya mereka ada di satu tempat yang tidak terlihat. Mereka mengintai, mengamati kebiasaan dari sasarannya. Seorang sniper dan seorang spotter biasanya, dua sepasang ini, biasanya mereka sniper mengarahkan bidikannya kepada sasarannya. Sedangkan spotter ini mengukur tekanan udara, memantau sekitarnya, agar apa? Ketika melakukan penyerangan, penembakan, maka itu tidak akan mudah diketahui. Itu yang dilakukan oleh spotter. Membantu sniper. Tetapi yang dilakukan di sini tidak hanya itu, saudara. Tidak hanya itu. Yang dilakukan adalah mereka berdua tetap menantikan komando dari pusat. Kapan mereka harus menembak? Kapan mereka harus berdiam diri saja? Atau mereka harus membatalkan misi tersebut? Itu tergantung dari komando di atas. Nah, ini yang dikatakan oleh Habakuk tadi, dibilang apa? Aku masuk dalam tempat khusus, dalam menara, berdiri di menara. Tetapi dikatakan di bagian selanjutnya dibilang apa? Menantikan firman Tuhan, menantikan jawaban dari Tuhan. Jadi seorang yang ingin hidupnya itu semakin tajam di hadapan Tuhan, semakin kuat imannya, dia tidak hanya memantau sekitar. Dia tidak hanya berdoa, dia tidak hanya beribadah, tetapi dia terus menantikan. Menantikan ini sesuatu yang dilakukan dengan sengaja, dengan siaga. Bukan hanya dengan santai-santai. Karena apa? Ini yang dilakukan oleh Habakuk. Waktu dia bilang menantikan firman Tuhan, menantikan jawaban Tuhan, itu dengan sengaja, dengan siaga. Karena dia tidak ingin melewatkan sedikit pun firman Tuhan yang disampaikan. Seharusnya ketika kita beribadah pun, itu yang harus kita lakukan. Menantikan firman Tuhan. Mempelajari firman Tuhan, mendengarkan sungguh-sungguh, mencatat firman Tuhan. Sehingga apa? Yang disampaikan Tuhan, itu tidak berlalu dengan sia-sia. Itu kita bisa pelajari kembali. Poin yang pertama, masuk dalam tempat khusus. Poin yang kedua adalah mendengarkan komando. Itu yang harus kita lakukan. Dikatakan yang kedua, aku mau meninjau dan menantikan firman Tuhan dan jawabannya. Ini sangat penting buat kita. Karena apa? Suara dari pusat, suara Tuhan, itu akan memampukan kita, menguatkan kita. Firman Tuhan itu menguatkan kita, memampukan kita untuk melewati setiap proses. Jangan pernah abaikan firman Tuhan. Jangan pernah abaikan nasihat-nasihat dari pembimbing-pembimbing rohani kita. Jangan pernah abaikan nasihat dari khotbah-khotbah firman Tuhan yang disampaikan. Karena itu penting. Ketika kita tidak menghargai firman Tuhan yang disampaikan, maka kita akan kehilangan firman Tuhan. Kita akan kehilangan jawaban dari apa yang kita tanyakan sama Tuhan. Kebanyakan orang berdoa bertanya sama Tuhan, sampai kapan ini berlalu? Kebanyakan orang bertanya, apa yang harus aku lakukan Tuhan? Tetapi hanya sekedar bertanya. Dia tidak kembali fokus mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Sehingga dia tidak mendapatkan jawaban yang harusnya dia sudah dengarkan.
Koreksi dalam hidup kita. Sejauh mana ibadah kita. SLCC selalu mengajarkan ketika kita mengikuti doa oksigen, ikuti secara pribadi. Menggunakan earphone, sama ketika kita ibadah juga seperti itu. Karena apa? Gembala tahu, ada banyak sekali gangguan di luar sana. Itu yang diingatkan kepada kita. Fokus sama Tuhan, maka Tuhan akan fokus dalam hidup kita. Banyak belajar firman Tuhan, maka rema itu akan banyak tertanam dalam hidup kita. Ketika rema itu tertanam dalam hidup kita, maka kita akan mampu menjalani, mengatasi setiap tantangan yang ada. Poin yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ini dalam Habakuk pasal 2 ayat yang keempat. Dikatakan, orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. We live by faith, not by sight. Ini satu pernyataan yang bukan pernyataan biasa-biasa. Saudara, kata itu akan hidup oleh percayanya. Kata hidup di sini itu menggunakan kata caya. Nah, kata ini bukan kata yang sembarangan, tetapi kata ini memiliki makna di mana hidup yang utuh. Hidup yang sesungguhnya. Hidup yang seperti itu yang Tuhan inginkan. Sehingga apa dikatakan? Hidup oleh percayanya. Ini sangat penting untuk menjadi pegangan dalam hidup kita. Kalau kita ingin memiliki hidup yang utuh, hidup yang sesungguhnya, hidup yang benar-benar diinginkan oleh Tuhan, maka kita harus benar-benar bergantung sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Dikata apa? Oleh percayanya. Percaya itu, orang yang percaya itu adalah orang yang melakukan apa yang diperintahkan oleh orang yang dipercayakan. Tadi di bagian awal saya bilang, saya sempat singgung bahwa kalau anak saya percaya sama saya, dia akan melakukan apa yang saya katakan. Kalau saya percaya kepada Tuhan, kalau saya ini bilang saya orang percaya, saya percaya kepada Tuhan, maka saya melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya. Ini menjadi penting dalam kehidupan kita. Banyak orang bilang saya percaya sama Tuhan, tapi dia tidak melakukan firman Tuhan. Banyak orang bilang saya percaya sama Tuhan, tapi ketika dia menghadapi masalah, ketika dia menghadapi tantangan, dia meninggalkan Tuhan. Iman itu adalah dasar. Minggu lalu kita sudah diajarkan, iman itu adalah dasar. Dasar itu sesuatu yang menjadi pondasi. Sesuatu yang pondasi tersebut tidak akan bisa terlihat oleh siapapun. Saya ingat satu ilustrasi yang saya pernah baca dalam sebuah buku kecil, buku renungan kecil. Dan ini sangat-sangat menarik buat saya. Saya teringat ini dari kitab Mazmur 92 ayat yang ke-13. Dan ini saya baca dari buku kecil renungan tersebut. Dia memuat satu artikel tentang pohon kurma. Ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Pohon kurma itu udah sejak lama sekali, bahkan dikatakan sebelum Mesir itu Mesir modern. Jadi masih Mesir yang sangat-sangat tua sekali itu sudah ada gitu. Nah, pada zaman dahulu kala benih-benih dari kurma ini itu ditanam secara khusus. Saya juga sangat terkejut ketika membaca ini karena apa? Di dalam kitab Mazmur tadi 92 ayat yang ke-13 di situ dikatakan bahwa orang benar akan bertunas seperti kurma. Wah, saya melihat kalau sampai Alkitab mencatat ini berarti itu penting. Nah, dari situ artikel tersebut memuat bahwa gini, cara menanam biji kurma pada zaman purbakala dengan teknik penanaman purbakala, itu biji kurma itu ditanam di dalam sebuah lubang yang digali. Ya kan? Sebuah lubang yang digali, kemudian itu diletakkan dan tidak hanya sekedar langsung ditutup, tetapi lubang tersebut, benih tersebut akan ditaruh sebuah batu di atasnya, diletakkan sebuah batu. Karena apa? Kalau kurma itu tumbuh di daerah padang pasir, benih itu ditaruh, kemudian ditimpakan di atasnya sebuah batu. Ini menarik saudara, karena apa? Ini dapat gambaran bahwa gini, benih kurma itu sangat penting. Tetapi lingkungannya sangat berbahaya. Karena apa? Ada badai, ada angin,
itu akan memudahkan untuk benih tersebut tertiup angin. Sehingga apa dilakukan? Mengambil sebuah batu untuk meletakkan di atasnya agar benih tersebut tidak tertiup badai, tidak tertiup angin. Nah, itu yang dilakukan. Baru benih saja sudah mendapatkan masalah. Sama seperti kehidupan kita. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, benih itu mau ditaruh, pasti ada yang tidak suka. Pasti ada saja yang ingin mengambil. Kalau kita melihat di Alkitab juga kan, perumpamaan tentang benih. Ya kan? Ada yang ditabur, ada yang dipatuk oleh burung-burung, ada yang diinjak-injak oleh orang. Karena apa? Benih itu penting. Sehingga pada zaman itu, orang itu meletakkan benih tersebut dan meletakkan batu di atasnya agar benih tersebut tidak hilang. Tidak hanya sampai di situ. Baru benih saja sudah mendapatkan serangan yang luar biasa. Nah, prosesnya ketika batu itu ditaruh, baru kemudian disiram air. Nah, itu dibiarkan, dirawat, terus disiram air, sampai akhirnya benih tersebut mengeluarkan akar. Nah, ini uniknya dari benih pohon kurma ini. Dia tidak segera mengeluarkan pucuk untuk dia tumbuh ke atas, tetapi dia justru mengeluarkan akarnya terlebih dahulu. Dan dalam artikel tersebut, menariknya adalah akar tersebut terus tumbuh, sampai bisa mencapai, di artikel tersebut ditulis, bisa mencapai 12 mil jauhnya. Untuk dia menemukan sumber air. Untuk dia bisa mendapatkan sumber air, kemudian dia bisa bertahan hidup. Saudara, ini penting, menjadi pelajaran buat kita. Akar itu tidak terlihat. Itu menjadi pondasi sebuah tumbuhan. Sebatang pohon. Itu menjadi dasar agar pohon itu bisa tumbuh tinggi dan berbuah banyak. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ketika kita bertobat, kita kenal Tuhan. Yang harus kita pelajari adalah kita benar-benar masuk dalam hadirat Tuhan. Kita harus benar-benar membuat iman kita semakin kuat dengan cara apa? Kita menemukan sumber kehidupan tersebut. Sehingga apa? Air itu bisa masuk dalam kehidupan kita. Memberikan kehidupan kita. Ini gambaran yang luar biasa, makanya dalam Mazmur 92 dicatat bahwa seperti tunas pohon kurma. Karena pertumbuhan kurma tidak biasa. Ini sangat menarik. Nah, di situ menjadi pelajaran buat kita. Iman kita harus terus masuk ke dalam Tuhan. Menyentuh sampai kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Banyak orang yang berkata dia baru bertobat dan yang dipikirkan adalah ketika bertobat harus langsung segera melayani. Ketika dia bertobat harus segera melakukan A, B, C, D, E, F, G. Banyak hal yang dia ingin capai, Tapi dia lupa dia harus berakar dalam. Ini yang dilakukan oleh buah pohon kurma. Ketika dia sudah mencapai sumber air tersebut. Tantangan nggak mudah, karena ini panas. Tunas ke atas mulai muncul, tapi ada masalah yang besar, karena ada batu besar yang menghalangi. Nah, tunas ini berusaha sedemikian rupa untuk menggeser batu tersebut, sampai dia tumbuh. Tunas itu muncul, tidak hanya batu tersebut menjadi penghalang. Ketika batu tersebut tergeser, maka dia akan menghadapi yang namanya badai. Nggak cuma badai, dia akan menghadapi yang namanya terik matahari panas di padang gurun. Saudara nggak kebayang, kalau dia tidak punya akar yang sampai ke sumber air, maka kena panas, dia akan mati, dia akan layu. Kalau dia nggak punya akar yang dalam, yang kuat sampai ke sumber air, ketika kena badai, dia akan tersapu juga. Kalau dia tidak ditahan sama batu ini, dia tidak akan punya akar yang kuat. Itu yang seharusnya kita alami sebagai orang Kristen. Waktu kita mengenal Tuhan, yang harus kita pikirkan adalah hubungan kita sama Tuhan. Sejauh mana penyembahan kita. Sejauh mana kita benar-benar mengenal Tuhan kita. Sejauh mana firman itu kita nantikan, kita pelajari sedemikian rupa. Sejauh mana firman itu menjadi rema dalam kehidupan kita. Bukannya sekedar kita baca, tapi keluar firman itu dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Ini penting. Dan itu tidak terlihat oleh orang lain. Renungan kita tidak akan dilihat oleh orang lain. Waktu kita berdoa kepada Tuhan itu tidak dilihat oleh orang lain. Tapi ini yang penting dalam kehidupan kita. Bukan kehidupan yang ada di depan mimbar seperti ini. Bukan kehidupan kita yang ada di luar sana. Tapi kehidupan di mana kita benar-benar hidup seutuhnya di hadapan Tuhan. Hidup apa adanya di hadapan Tuhan. Ketika pohon kurma itu mulai muncul, keluar,
dia akan semakin tinggi, dia akan semakin kuat. Dan pada akhirnya, dia akan menghasilkan buah. Banyak orang yang berpikir ketika dia bertobat, dia harus segera menghasilkan buah. Dia harus segera menunjukkan siapa dirinya. Ini menjadi pelajaran buat kita. Sebaiknya yang harus kita lakukan adalah koreksi hidup kita. Bagaimana dengan kehidupan doa kita? Bagaimana dengan waktu khusus kita? Tempat khusus kita? Bagaimana dengan kerinduan kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan menerima jawaban? Bagaimana dengan iman kita yang percaya sama Tuhan? 3 hal yang tadi yang kita sudah pelajari. Pohon kurma menjadi ilustrasi buat kita semua. Menjadi gambaran buat kita semua. Kalau kita mau tetap kuat menghadapi badai dalam kehidupan kita. Kalau kita mau tetap kuat untuk menghadapi teriknya matahari yang membakar apapun yang menyengat kita. Kita harus punya akar yang dalam di hadapan Tuhan. Akar yang sampai kepada sumber kehidupan. Waktu khusus kita, tempat khusus kita, tempat beribadah kita. Itu yang harus kita koreksi. Waktu untuk kita belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan jawaban Tuhan. Waktu di mana kita benar-benar mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Hari ini kita belajar bersama-sama. Kalau di antara kita masih menyampaikan, berapa lama lagi Tuhan? Kita harus sama-sama melihat apa yang dilakukan oleh Habakuk. Dia menyampaikan keluh kesahnya, tetapi dia mengambil 3 langkah penting. Yang pertama, dia masuk ke tempat khususnya. Yang kedua, dia mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Apa yang menjadi jawaban Tuhan. Yang ketiga, percaya dia harus kembali dikoreksi. Untuk dia benar-benar percaya melakukan firman Tuhan. Ini yang dapat saya sampaikan pada hari ini untuk kita semua. Mari kita sama-sama belajar untuk tidak sekedar menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan, tapi kita mau belajar bersama-sama untuk memperbaiki mesbah doa kita, ibadah kita di hadapan. Untuk kita memperbaiki pendengaran kita untuk jawaban firman Tuhan, belajar kembali firman Tuhan. Untuk kita memperbaiki iman percaya kita kepada Tuhan. Kalau kita percaya, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup. Jadi saya mau bilang, iman bukan all about me, all about tentang saya, tetapi iman berbicara tentang apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya untuk saya lakukan. Ketika kita sudah melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan, maka kita akan mampu tumbuh, bahkan menghasilkan buah yang menyenangkan hati. Kita tidak akan menjadi sama seperti orang fasik yang menghalangi kemajuan orang lain. Kita tidak akan menjadi seperti orang-orang kasdim yang menjadi ketakutan buat orang-orang lain. Tetapi kita menjadi sama seperti Kristus. Hadir untuk membawa terangnya. Untuk membawa kebenaran, kasih Tuhan dalam kehidupan. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Jika Engkau ada bersama-sama dengan kami hingga saat ini ya Tuhan, jika kami ada dan kami masih hidup sampai saat ini, itu berarti Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami mengoreksi hidup kami. Sehingga kami tidak lagi bertanya berapa lama lagi Tuhan. Yang kami lakukan adalah kami tetap mengawasi kehidupan kami. Bukan secara kebetulan jika segala sesuatunya kami lakukan sekarang melalui rumah, di rumah kami masing-masing. Itu karena Tuhan mengkehendaki bahwa kami harus membangun iman percaya kami dari dalam, dari diri kami, dari keluarga kami. Ketika kami mampu membangun iman itu bersama-sama dengan Engkau dalam keluarga kami, maka keluarnya pun akan menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat apa yang Kau sampaikan pada hari ini ya Tuhan. Kami mau belajar, kami mau terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Mampukan kami dan biarkan kami terus ada dalam pengawasan-Mu. Kami terus rindu ada dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara, sebelum kita akan menerima doa berkat, kita akan sama-sama mendengarkan, menyaksikan news SLCC berikut ini. Terima kasih untuk Brother Deddy Simon, untuk firman yang sudah disampaikan. Keberanian dan keberhasilan kita dalam mengikut Tuhan
sangat tergantung dengan kedekatan kita dengan Tuhan. Dan saya percaya setiap kita akan mengalami proses dan pembentukan makin membuat kita semakin kuat dan kokoh di dalam Kristus. Nah, salah satu media untuk kita bertumbuh dan berakar mengenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara, SLCC menyediakan yang namanya Dignifer. Di sini kita akan belajar bersama-sama mendalami pengenalan kita akan Tuhan melalui pembahasan yang sangat mendalam dan relevan yang akan disampaikan oleh Pastor Sulaiman Irwan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya mengundang dan mengajak kita semua untuk hadir pukul 7.30. Pastikan Bapak Ibu Saudara hadir. Kelas katekisasi akan segera dimulai tanggal 25 Oktober. Kelas ini sudah dibuka Bapak Ibu Saudara. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi SLCC Hotline. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sangat bersyukur dalam penyebaran dan penularan COVID-19 yang semakin menurun Bapak Ibu Saudara. Mari terus kita doakan keadaan bangsa kita semakin lebih baik dan agar kita bisa segera berkumpul beribadah di tempat ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita semua selain berdoa, kita juga menjalankan bagian kita masing-masing di profesi kita, protokol kesehatan yang sesuai dan berlaku. Nah, Bapak Ibu Saudara, berikut ini ada informasi dan kegiatan penting 1 minggu berikut ini. Untuk menutup ibadah hari ini, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami berdoa untuk jemaat SLCC, God's Protection, Provision, and Healing. Semua jemaat mengalami kemenangan dan mukjizat Tuhan, sehingga semua jemaat mengalami berkat dan menjadi berkat buat keluarga, bangsa, dan bahkan bangsa-bangsa Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk lead pastor, Pastor Sulaiman Irwan, Pastor Teti, untuk associate pastor, Pastor Hasan, dan Pastor Suwarni. Seluruh host leader dan seluruh pelayan dan leader di SLCC diberikan hikmat dalam melayani, menggembalakan seluruh jemaat SLCC. Tuhan, kami berdoa untuk gerejamu, tubuh Kristus, diberikan hikmat, dipakai Tuhan menjadi alat bagi keluarga, kota, dan bagi bangsa ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa Indonesia, berdoa untuk Presiden kami, Bapak Jokowi, berdoa untuk Bapak Wapres, Bapak Ma'ruf Amin, dan seluruh aparatur negara. Tuhan berkati mereka, berikan hikmat dalam memimpin bangsa kami. Kami lepaskan berkat damai sejahtera, pemulihan, revival atas Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan doa ini, kami alaskan hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Berbahagialah mereka yang tidak hanya mendengarkan firman, tetapi melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Karena itu berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan kuasa Roh Kudus turun atas hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan demikian ibadah Gereja GBI SLCC sudah selesai. Happy Sunday and God bless you. Mari kita naikkan doa doksologi bersama-sama. Praise God for